Video kali ini kita akan melihat bagaimana kita memasukkan karakter huruf dalam sel yang isinya angka. Nah, ini adalah sel yang isinya angka. Ini semua sel isi angka. Nah, karakter huruf yang ini huruf, ini angka, angka. Nah, ini di sini ada dua tabel. Tabel pertama adalah tabel pedoman. Jadi di sini setiap eh, kenaikan kapasitas akan terjadi kenaikan tambahan tenaga kerja. Dan ini saya menggunakan sudah saya masukkan di sini menggunakan XLOOKUP. Cuma di sini kalau orang awam yang melihat tabel ini maksudnya apa nih? 51, 50, 18.000, 76, 25.000, 89. Sebenarnya kan yang kita maksud adalah dari 1 unit hingga 18.000 unit perlu tenaga kerja 50. Antara 18.000 dengan 25.000 perlu tenaga kerja 76. 25 dengan 27, nah kan seperti itu yang kita inginkan. Cuma kalau misalkan tidak ada tandanya apapun di sini, maka mungkin bagi orang awam ini sulit mengartikan ini maksudnya apa. Sehingga dalam hal ini kita perlu membuat simbol, memasukkan simbol ke angka-angka ini, satuannya lah. Kilometer, kilogram, liter. Nah, kalau ini kan perlu dibuat simbol satuan yang mengindikasikan agar mudah dibaca oleh si pengguna. Nah, yang kita inginkan sebenarnya kan antara 1 sampai 18.000 50 orang. Di atas 18.000, nah kita bisa sebenarnya memasukkan seperti ini loh yang kita inginkan. Nah, di atas 18.000, di atas 25.000 gitu kan. Nah, cuma ini kalau ini kita lakukan seperti ini bisa merusak XLOOKUP, fungsi kita XLOOKUP yang sudah kita buat. Ini kan kita sudah membuat XLOOKUP dan merujuk ke sini. Nah, ini kalau kita coba kita tes ya, dia akan hasilnya tidak akurat kalau kita melakukan seperti ini. Nah, ini kan jadi 50 semua ini. Nah, ini di sini kan. Ini tidak akurat karena kita memasukkan karakter yang seperti ini. Dan ini tidak terbaca oleh fungsi XLOOKUP, nggak terbaca ini. Jadi sehingga ini seragam semua. Nah, untuk mencegah agar fungsi XLOOKUP ini berjalan dan kita ingin ada simbol di sini, maka kita bisa memasukkannya dengan cara seperti ini. Kita highlight dulu yang mau kita masukkan, ini kita highlight. Lalu kita kontrol 1, kontrol 1. Nah, ini format cell, atau bisa juga seperti ini. Nah, ini kita pilih format cell ini. Nah, di sini ada beberapa tab. Kita pilih yang number. Setelah kita pilih yang custom. Nah, ini kita pilih custom. Nah, di sini kita masukkan tanda yang kita inginkan. Di sini kan lebih besar. Nah, sehingga di sini kelihatan nih sampelnya. Ini kita bisa cek yang kita tulis langsung muncul di sini. Dan ini kita klik OK. Dan ini tidak merubah tidak merubah hasil XLOOKUP kita. Dan ini format yang kita sudah masukkan ini tidak muncul, tanda lebih besar tidak muncul di sini. Nah, ini tetap 18.000. Artinya di sini tetap formatnya format angka. Artinya ini kalau kita total ini masih bisa ini. Ini kalau kita gunakan fungsi perkalian, pertambahan, pengurangan, ini masih tetap fungsinya seperti format angka dia. Formatnya number dia tidak berubah walaupun kita sudah tambahkan ini. Beda kalau kita menggunakan cara tadi ya. Cara tadi ini akan selain merusak ini kita itu juga. Nah, jadi dia fungsinya kalau kita rubah cara manual ini ininya apa namanya? Akan merubah ini. Nah, ini kan. Nah, itu. Nah, begitu juga untuk personel. Mungkin kita ingin memberikan satuan misalkan orang. Kalau misalnya ini kita tulis orang gitu kan, 50 orang, 76 orang. Memang bisa seperti ini. Nah, ini kan. Cuma kan kalau misalkan apa namanya kita ingin total berapa kebutuhannya seperti ini dia
Coba ya kita sum, berapa kebutuhan kita, ini. Dia tidak bisa, karena ini sekarang formatnya bukan lagi format number, kalau kita tambahkan kata satuan orang di sini. Dia udah general ini, ininya formatnya general, bukan lagi number. Nah, agar kita bisa melakukan total ini, total data angka kebutuhan kita proyeksi, maka kita bisa lakukan hal yang tadi. Kita pilih, ini kita akan format cell, lalu kita custom. Nah, ini kita pilih, kita ketik sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menulis orang. Nah, di sini kita tulis orang, cuma yang di sini di sampelnya tulisnya hanya ORA, ora. Ini karena dia hanya bisa mengakomodasi 3 karakter. Kalau kita mau lebih dari 3 karakter, kita letakkan dia tanda petik. Nah, seperti ini 50 orang. Dan dia kita akan cek. Nah, ini 50 orang. Ini 50 orang. Dan ini kalaupun kita mau lakukan hal yang sama, dia formatnya kalau kita lihat di sini dia formatnya masih angka ya, tidak ada kata orang di sini. Yang ini. Maka itu di sini tidak muncul kata wording orang. Maka itu kalau kita mau letakkan wording orang, kita letakkan di sini seperti tadi, custom. Kita ketik ini orang. Nah, seperti ini. Dan kalau kita total, misalkan sum, kita menggunakan total sum, dia masih bisa 872 orang. Artinya formatnya ini masih number, format angka, walaupun ada wording orangnya. Tapi kalau kita lihat di sini wording orangnya tidak muncul ya. Di sini tidak muncul. Dan ini tidak mengganggu rumus. Dia tidak mengganggu rumus. Nah, itu sekilas mengenai bagaimana kita bisa memasukkan karakter dalam data yang angka, dalam sel yang datanya berupa angka tanpa mengganggu fungsi-fungsi yang kita jalankan.